Nah, di sesi yang kali ini adalah sesi yang paling menarik, yaitu teknik follow up. Dalam teknik follow up ini saya akan ajarkan dua teknik follow up, ya, yang mana teman-teman akan belajar bagaimana caranya orang yang sudah Anda tawarkan bisa beralih menuju closing. Atau mungkin di antara kita masih banyak yang punya masalah. Jangankan kita mau closing, Mas. Ngajak presentasi aja itu susah. Pernah ada yang ngerasain begitu? Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana caranya agar klien Anda mau diajak untuk presentasi. Bahkan di antara mereka sebagian akan rela mengeluarkan uang demi mendengarkan presentasi Anda. Berikut tayangannya. Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke teknik follow up. Nah, di sini bagian yang cukup menarik menurut saya. Karena apa? Kebanyakan kita punya kendala untuk memfollow up kliennya. Jangankan untuk closing, mendengarkan presentasi kita aja tuh agak susah gitu mereka mau meluangkan waktunya. Di sini saya akan ajarkan beberapa teknik gimana caranya agar mereka mau mendengarkan presentasi kita dan mau kita follow up sampai closing. Ya bahkan di antara mereka sebagian akan rela membayar demi bisa mendengarkan presentasi Anda. Gimana caranya? Oke, ada beberapa cara untuk melakukan follow up. Tapi di sini saya ajarkan dua. Yang pertama cara yang profesional, yang kedua cara yang manual. Nah, cara yang profesional itu seperti apa? Nih, coba perhatikan. Cara profesional ini punya syarat tertentu ya, pastinya. Nah, apa aja sih syaratnya? Pastikan Anda gunakan teknik penasaran. Karena apa? Penasaran sama dengan pemasaran. Pemasaran ya buat customer Anda penasaran. Nah, dan juga pastikan Anda harus punya pengaruh terhadap pasarnya Anda. Ya, mungkin bisa jadi Anda seorang public figure atau mungkin tokoh masyarakat yang dikenal oleh masyarakat atau mungkin ketua kelas. Ya, apapun itu, asalkan Anda punya pengaruh. Tidak hanya punya pengaruh, Anda juga punya massa yang memiliki daya beli. Nah, yang terakhir, caranya adalah berikan informasi yang bermanfaat, namun masih gantung, tapi dapat membuat mereka penasaran. Ambil contoh ya, perhatikan. Saya pernah gunakan beberapa kali teknik ini, dan akhirnya mereka rela membayar demi untuk bisa dengarkan presentasinya saya. Oke, perhatikan. Ambil contoh. Nah, di teknik follow profesional ini, saya akan berikan contohnya. Saya pernah gunakan teknik ini beberapa kali, dan luar biasa. Bahkan di antara mereka, untuk bisa mendengar presentasi saya, mereka rela membayar. Nah, caranya gimana? Ini, kita ambil contoh, saya berikan sebuah pengumuman. Contoh dari skripnya. Dan juga, memang sih ini pengumumannya benar. Jika teman-teman memang mau join, silahkan ya. Oke, kita akan bahas. Contohnya, dibuka program umroh hemat bareng saya dan salah satu provider seluler di Indonesia, tepatnya pada awal tahun 2017. Hanya untuk 30 orang pertama, gratis saya bagikan bonus langsung senilai 5 juta rupiah. Buat teman-teman yang berminat, silakan coba langsung tanya penyelenggaranya di 0811 65777711. Nah, dengan saya memberikan kalimat ini, akan muncul beberapa pertanyaan. Kapan tanggalnya? Berapa biayanya? Bagaimana metodenya? Kemudian apa providernya? Itu akan menjadi pertanyaan bagi mereka. Ingat, konsepnya adalah membuat mereka penasaran. Karena penasaran merupakan bagian dari pemasaran. Ketika mereka penasaran, mereka akan langsung tanya kepada saya. Apa yang membuat mereka bertanya? Mungkin saya batasin hanya 30 orang sehingga mereka mau untuk menyegarkan diri bertanya. Nah, ketika mereka bertanya, kita langsung follow up. Kita gunakan teknik yang tadi, ya memberikan pilihan dan juga memberikan pertanyaan. Kita ajak mereka untuk pertemuan. Ketika Anda chatting ataupun Anda ngobrol dengan customer yang bertanya, sampaikan seperti ini. Ini Pak, programnya terbatas. Kami hanya menerima beberapa orang saja setiap kotanya. Kebetulan untuk di kota Bapak, kita lakukan pertemuan di hari ini, dan ini, jam sekian sampai jam sekian di hotel ini, dan ini. Silakan, kira-kira Bapak mau pilih yang mana? Ya, pilih jadwal yang mana? Kita akan lakukan pertemuan di situ. Tapi mohon maaf Pak, karena setiap kotanya dibatasin, jadi kami berlakukan komitmen fee. Komitmen fee artinya seperti ini. Bapak boleh ikut antrian
dalam mendengarkan program ini, tapi dengan catatan, Bapak transfer komitmen fee, nanti ketika Bapak sudah hadir, saya akan kembalikan komitmen fee-nya. Nah, karena apa? Ini kita batasin, jadi hanya orang yang serius saja yang bisa menyegerakan dirinya untuk bisa ikutan umroh bareng saya. Itu contoh. Anda bisa menggunakan teknik ini kalau Anda memang punya pengaruh, karena tidak semua orang mau percaya kepada Anda untuk mentransfer uangnya, sementara kita belum ketemu. Tapi kalau Anda sudah punya pengaruh, Anda mampu untuk melakukan teknik ini. Tapi pertanyaannya, Mas, kalau seandainya saya bukan orang yang berpengaruh gimana? Oke, kita lakukan follow up yang manual. Caranya gimana? Ada dua proses. Proses pra-pertemuan dan proses saat pertemuan. Pada pra-pertemuan di hari pertama, say hi. Dan ketika Anda say hi, hai apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Jangan tanyakan apapun yang lain, cukup sampaikan itu saja. Di hari kedua, ya tapi sebelumnya pastikan Anda harus sudah kepoin dulu calon customer-nya ya. Oke, Anda sudah lihat data-datanya. Karena apa? Di hari kedua, ketiga, dan berikutnya, Anda harus melakukan sesuatu sesuai dengan hal yang disenangi oleh calon customer Anda ini. Nah, hari kedua Anda libur, jangan lakukan apapun. Dan di hari ketiga, Anda tanya sesuatu yang dia pasti tahu jawabannya dan dia senang akan hal itu. Kita ambil contoh. Dia punya seorang anak, anaknya jago karate dan anaknya menang kejuaraan karate. Dan dia bangga akan anaknya. Anda boleh tanyakan kepada dirinya, kira-kira di mana sekolah yang baik untuk menyekolahkan anak kecil di bela diri karate. Nah, dia pasti akan memberikan rekomendasi. Kenapa? Dia senang dan dia tahu di mana tempatnya. Dan ini menjadi sebuah isu nantinya untuk Anda angkat ketika pertemuan. Hari keempat, Anda cari tahu info yang diberikannya. Artinya, Anda harus kulik lagi. Oh, dia sudah memberikan referensi tempat ini. Anda boleh googling, Anda boleh searching, cari kapan jam belajarnya dan sebagainya untuk menjadi bahan pembicaraan. Nah, di hari kelima, Anda sampaikan hasil pencarian Anda. Oke? Anda sampaikan hasil pencarian Anda. Jadi ada beberapa selang waktu. Sehingga modusnya itu tersusun dengan rapi ya. Nggak ketahuan banget modus operannya. Jadi intinya teman-teman bisa langsung belajar berjalan mendekati mereka tanpa harus dicurigai kalau Anda akan menawarkan suatu produk. Tapi di sini Anda pastikan ketika Anda mendekatkan diri Anda kepada mereka, berikanlah manfaat pada mereka nantinya. Oke? Nah, setelah hari kelima, di hari keenam Anda libur. Dan di hari ketujuh barulah Anda minta untuk janjian bertemu. Bahas isunya apa? Isunya adalah tentang bela diri tadi. Oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda bertemu, di pertemuan pertama, silakan dicatat. Pastikan pokok pembahasannya hanya bahas isu tentang karate tadi saja. Oke, Anda harus bangun hubungan yang baik dengan customer ini, ya. Dan pastikan dia mau membuka dirinya. Gunakanlah pacing dan leading dan sebagainya, teknik-teknik yang telah saya ajarkan. Oke, hari pertama bahas tentang isu. Dan ketika di akhir pertemuan hari pertama, Anda tanyakan kepada dirinya, kira-kira Bapak sedang butuh apa? Apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Nah, mungkin dia butuh karyawan, mungkin dia butuh calon investor, mungkin dia butuh lembaga sosial untuk kegiatan sosialnya, dan apapun itu, ya, bantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. So, Anda buat janjian pertemuan berikutnya. Tapi saya sangat merekomendasikan hanya 1 atau 2 hari saja selang waktunya antara satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan kedua ini, Anda berikanlah apa yang dibutuhkannya. Sudah? Setelah Anda berikan apa yang dibutuhkannya, Anda sampaikan latar belakang Anda tentang pekerjaan Anda. Contoh, misalnya Anda seorang kontraktor barangkali, atau seorang konsultan, ya walaupun mungkin di pertemuan pertama Anda sudah membahas, dia sudah tahu pekerjaan Anda. Tapi di pertemuan kedua ini, Anda fokus membicarakan tentang bantuan Anda, serta latar belakang pekerjaan Anda. Seberapa profesionalnya Anda. Pastikan Anda menyampaikannya dengan elegan, ya. Tidak sampai kelihatan ria, tapi kelihatan elegan dan bijak pastinya. Nah, di pertemuan kedua, di akhir sesinya, Anda minta untuk satu pertemuan lagi.
Nah, karena di awal dia sudah mulai nyaman dengan Anda, maka di pertemuan berikutnya dia akan mau terbuka. Oke? Nah, di pertemuan ketiga barulah Anda tawarkan produknya Anda. Paham? Wah, Mas Wendy, saya paham. Tapi kalau waktunya seperti itu kan lama banget, Mas Wendy. Untuk closingin satu orang aja itu kita butuh waktu sampai 2 minggu. Gimana dong? Iya, memang butuh sampai 2 minggu. Tapi bayangkan, gimana kalau dalam satu hari kita bisa ngelis minimal 2 orang. 2 orang yang kita temui, kalau kita konsisten, dua-duanya memang sesuai dengan target pasarnya kita lakukan skema seperti ini, setiap hari kita punya 2 orang untuk kita tawarkan. Jadi, selama 2 minggu, Anda punya 28 orang target pasar yang bisa Anda closingin. Paham? Ingat, passing leading adalah salah satu kunci terbaik ketika Anda bertemu dengan customer Anda. Bangunlah hubungan yang baik dengan mereka. Ya, pemirsa, ini keluarganya kakak saya. Nama kakak saya Kak Delina Wahyuni. Dia juga punya butik atau baby shop ya. Jadi kebetulan ponakannya usia-usia pertumbuhan. Jadi saya tawarkan untuk mengkonsumsi OSB, nutrisi otak. Kakak kenapa sih mau konsumsi OSB kan? Kita kan udah berusaha nih memberikan yang terbaik untuk anak, memberikan dia pendidikan yang bagus sekolah, itu sih kan bagus. Tapi kalau kita nutrisi otak kita kurang, kan tidak mendukung banget. Kalau gizi cukup, nutrisi otak cukup, pasti kita prestasi bagus. Tambah lagi sekolah Inggris. Berarti in-nya itu double ya, dari softwarenya, pendidikan akademiknya iya, hardwarenya dari yang main konsumsi juga iya ya. Oke pemirsa, jadi buat teman-teman yang punya keluarga atau mungkin dirinya sendiri pengen ningkatin daya ingat, saya rekomendasikan untuk konsumsi OSB. By the way kakak konsumsi juga? Dan ini bisa dikonsumsi tidak hanya untuk anak kecil, tapi juga untuk kita yang sudah dewasa, baik untuk dikonsumsi. Ini habis.